Iya. Jadi Bang Juma, di dalam Iya. Kristen itu kan namanya Yesus. Kata Bang Juma sih Rama. Kenapa di dalam Al-Quran itu namanya Isa? Oke, baik. Jadi gini, Bung. Yesus itu adalah nama palsu. Yang benar itu adalah Isa, itulah yang benar. Yang benar itu adalah Yusua, itulah yang benar. Yang benar itu adalah Isa. Yesus itu nama palsu. Maria, dalam hal ini Miriam, panggilan orang-orang pada masa itu Miriam, itu sudah pasti tidak menamai anaknya dengan nama penjajah. Itu sudah pasti. Selayaknya pribumi Indonesia yang lagi dijajah oleh Belanda, mereka yang dengan setia dengan bumi pertiwi, yang membela kedaulatan bangsanya, tidak mungkin kemudian begitu anaknya lahir memberikan nama anaknya dengan nama Belanda, Gilbert. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena nama penjajah itu, ya namanya juga adalah penjajah. Pasti tersakiti orang yang dijajah. Bagaimana mungkin orang yang tersakiti mengambil nama penjajah untuk menggunakan anaknya? Yesus itu nama orang Roma, nama orang Yunani, penjajah pada saat itu. Mustahile seorang Miriam memberikan namanya dengan nama penjajah kepada anak sematawayang. Maka benar namanya adalah Iso atau Isa atau Yusua, bukan Yesus. Itu nama Yunani itu. Oleh karena itulah kemudian ketika dikatakan di dalam Al-Quran namanya adalah Isa putra Maryam, maka itu lebih dekat kepada bahasa yang digunakan oleh orang-orang Yahudi, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Aram, bukan bahasa Yunani, bahasa penjajah. Nah, jadi kalau dikatakan kenapa Isa, karena memang itu nama keturunan Abraham menggunakan 3 bahasa, Ibrani, Aram, dan Arab. Mustahile menggunakan nama penjajah. Yesus, Saulus, Petrus, Andrianus, Martinus, Martes, gak mungkin. Ya, Aperdedes, gak mungkin, gak mungkin. Nama-nama Zeus itu ya adalah nama orang Roma, orang Yunani. Panus, Kuraps, nggak mungkin pakai nama-nama gitu. Itu ya, Bung. Oke, Bang Juma. Oke. Ah, Terus gini, kalau saya kan masuk Islam, terus apakah saya ada jaminan untuk membawa orang tua saya untuk ke surga? yes. Al-Quranul Karim mengatakan dengan sangat jelas dalam surah Ar-Ra'd ayat 23. Apa kata Allah di sana? Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Al-Quran mengatakan itu. Ini adalah legalitasnya. Orang-orang yang mu'allaf kemudian ketika keluarganya masuk mengikuti beliau, maka apa kata Allah? Jannatu adan, surga-surga adan dipersiapkan oleh Allah untuk mereka yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh, dari kalangan nenek moyang mereka, dari pasangan-pasangan mereka, dari anak-anak mereka, dari cucu-cucu mereka. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Sedangkan data seperti ini tidak pernah ditemukan di dalam Bible. Tidak pernah ditemukan dalam Bible bahwa orang akan masuk ke dalam surga bersama emaknya, babenya, anaknya, ponaannya, cucunya, cicitnya. Tak ada dalam Bible. Yang ada hanya di Al-Quran. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa zurriyatihim. Jelas tuh. Makanya umat Islam itu pagi siang, pagi siang, pagi siang, malam siang, pagi siang, malam, pagi siang, malam, sore siang, pagi, malam, sore siang. Kerjanya apa? Sujud.
sujud, 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 lalu meneriakkan kata Allahu Akbar. Kenapa bisa? Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Mereka sekeluarga berbondong-bondong memuji Allah, dari istri, dari ayah, dari ibu, dari kakek, dari anak, semuanya berbondong-bondong sujud kepada Allah. Kenapa? Mereka ingin meninggalkan dunia, masuk ke dalam surga bersama-sama dengan orang-orang yang dicintai. Di Kristen ada nggak dalil kayak begini? Sampai 2 hari sebelum kiamat tidak akan Anda pernah temukan. Orang Kristen di surga tidak lagi mengenal ibunya, tidak mengenal ayahnya, tidak mengenal anaknya, tidak mengenal istrinya. Padahal keberadaan kemudian umat manusia di atas muka bumi ini, apa kata Allah? Baik di Bible maupun dalam Al-Quran. Beranak cuculah, berkasih sayanglah Ar-Rahman Allamal Quran. Perintah kemudian kepada kita manusia untuk berkasih sayang. Kasih sayangnya bukan cuma di dunia, bong. Kasih sayangnya itu kudu di tempat kehidupan yang kekal. Apa artinya kasih sayang di dunia? Tuh kita hidup paling 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Paling santer itu, paling santer. Setelah itu offside, cut, masuk ke dalam kubur. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu bagaimana dengan orang yang kita rindukan? Ibu sudah lebih dulu pergi, menemani kita 30 tahun lamanya, mengasuh kita, membesarkan kita dengan susah payah siang malam, kemudian dia membina kita menjadi orang yang baik. Pergi dia lebih dulu. Ayah yang setiap hari biasanya nelpon, anakku kamu sudah makan. Ayah yang tadi selalu mengingatkan kita, sholat anakku, sholat anak. Ayah yang setiap kali ingin ke kantor mengecup kening kita, pergi, yang ada rindu sama beli. Kalau Allah tidak mempertemukan kita, kemudian nanti lalu buat apa ibadah ini? Untuk apa pengabdian ini? Allah alhamdulillah mengatakan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya kalau kalian di Kristen ada nggak data kayak gini? Kalian mau rindu sama ayah sama ibu, mati mau bertemu sama mereka yang Anda cintai? Ada nggak? Ada tuh, hanya di Islam. Gini Bang Juma. Iya silakan. Sorry maaf. Gini Bang Juma. Kataku tadi kan gini, kalau aku masuk Islam, orang tua aku ini kan Kristen, apakah aku bisa membawa dia ke surga? Jadi gini Bung, kalau Anda tidak bisa membawa mereka ke surga, paling tidak Anda membawa anak-anak dan keturunan Anda ke surga. Paling tidak Anda datang kepada mereka untuk membawa cahaya keselamatan. Mereka sudah mendengarkan, mereka tidak mau dan menolak, serahkan kepada Allah. Toh tugas kita sudah selesai. Daripada Anda ketika tidak masuk ke dalam agama Islam, Anda ketika Anda kemudian tidak masuk ke dalam ajaran yang menyelamatkan Anda, bukan cuma Anda, bukan cuma bapak ibu Anda, darah daging Anda, darah daging Anda, anak Anda, cucu Anda, istri Anda jerumuskan ke dalam neraka. Anda rela, Anda tega kepada dari darah daging Anda sendiri. Minimal itu yang Anda harus pikirkan. Melahirkan generasi-generasi berikutnya yang takut kepada Allah. Kalaupun orang tua susah untuk dimualafkan, minimal dari keturunan orang tua Anda itu, yaitu cucunya, bisa menyebut asma Allah, menjadi tokoh besar dalam agama Islam yang senantiasa sibuk kemudian menggaungkan kalimat Allah. Mana tahu kita tidak tahu apa yang Allah tak kehendaki. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah kemudian mengetahui rahasia-rahasianya, ilmu-ilmunya. Kita nggak bisa menerawang sampai ke sana. Kita tidak bisa kemudian bertanya tentang apa yang Allah kerjakan. La yaf'al. Kita tidak punya hak untuk menanyakan itu. Tapi biarkanlah Allah memutuskan perkaranya sesuai dengan kehendaknya. Dia yang memutuskan segala sesuatu. Tugas kita adalah berserah diri menyembah kepada dirinya.
Dan kalau Anda merasa berat untuk memualafkan ayah ibu, minimal keturunan Anda kelak menjadi orang-orang yang beriman. Itu yang satu. Yang kedua, kalau tidak ada di antara kita anak ini yang membawa cahaya di tengah-tengah rumah tangga, berarti kita membiarkan kegelapan terjadi. Kegelapan terjadi dalam rumah tangga. Anda tahu kebenaran, Anda sudah mengetahui dan menemukan jalan kebenaran, yaitu jalan orang-orang yang beri nikmat keselamatan kepada mereka. Bukan jalan orang yang dimurkai, bukan orang yang sesat, tetapi jalan orang yang diberi nikmat keselamatan. Anda sudah tahu itu, tetapi Anda tidak melangkah ke sana, berarti sama halnya Anda masuk ke dalam kategori zalim. Wa man azzamu mimman iftara 'ala Allahil katiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Anda zalim kepada diri Anda setelah Anda datang Islam kepada Anda, setelah datang hidayah Islam kepada Anda zalim, Anda menolak, Anda jatuh kepada kezaliman. Apa kata Allah? Aku tidak akan memberi petunjuk kepada mereka yang zalim. Ini Anda udah tahu kebenaran itu seperti apa. Perkara ibu mau mu'alaf, perkara ibu mau ayah mau mu'alaf, itu urusan belakang. Yang penting Anda dulu masuk ke dalam kendaraan yang mengantar Anda sampai kepada keselamatan. Habis itu jemput orang tua. Katakan inilah agama yang benar. Memperlihatkan akhlakul karimah, memperlihatkan etika Islam, attitude Islam, akhlakul Islam. Anda perlihatkan kepada mereka. Mereka tertutup mata, mereka tertutup kuping, serahkan kepada Allah. Berdoa kepada Allah siang malam, ya Rabb, lembutkan hati kedua orang tua saya, ibu saya untuk menerima hidayah Islammu. Silakan. Kalau sekarang Anda belum bisa berdoa, kenapa Anda belum masuk dalam kategori fitrah? Masuk dulu ke agama fitrah, baru kemudian Anda doakan orang tua saudara. Ya Rabb, malam ini aku ingin menggodamu ya Rabb. Ya Allah, aku ingin menggodamu ya Allah. Tolong lembutkan hati ibuku untuk menerima agamamu ini ya Rabb. Anda kalau serius berdoa seperti itu, ya, karena saya banyak memualafkan orang. Anda kalau serius berdoa seperti itu, yang terjadi apa? Orang-orang yang saya syahadatkan itu datang kepada Bang Suma. Bang Suma, gimana dek? Mama sudah mualaf? Belum bang. Tapi kamu sering doakan? Iya bang. Lalu apa ciri-ciri dari orang tua? Apa kata teman saya tuh? Dia katakan gini. Saya masih ingat kata-kata beliau. Bang, yang saya heran, doa-doa saya itu belum tembus ke ibu saya. Lalu, tapi doa saya itu justru membuat langkah saya ringan. Ibadah saya, puasa saya, sholat saya, tahajud saya, dan saya nggak kasar lagi ngomong sama teman-teman kepada saudara-saudara saya selalu mengutamakan kemudian kelembutan hati dalam berbicara kepada mereka. Tidak seperti dulu, sikit-sikit bicara kotor, sikit-sikit kebun binatang keluar ketika saya bercanda dengan teman-teman. Sekarang Bang Suma, saya merasa kayak ada yang bimbing saya gitu loh. Apa yang terjadi kemudian? Tantenya yang mu'alaf lebih dulu, bukan mamanya, tantenya. Kenapa? Karena setelah diusir dia pindah ke rumah tante. Begitu saya tanya bibinya, Bu, kenapa bisa ibu yang justru? Iya loh, karena anak saya ini, ponaan saya ini nakal. Bayangkan aja dia pernah bakar rumahnya. Untung saja orang tua tetangganya itu selamatkan. Hanya gara-gara minta uang jajan. Tapi setelah masuk Islam, ibadahnya, sholatnya, saya begitu bangun mau ke kantor, dia lebih dulu bangun, nyapu, membersihkan, habis itu intip dia ibadah sholat dalam kamar sendiri, sambil dia baca Quran, sambil dia nangis. Ada apa dengan Islam? Jadi ibu merasa ini ada apa dengan agama anak ini? Dan saya pelajari, dia belajar, kemudian belajar, tantenya masuk Islam. Bayangkan. Nah ini saya nggak ketemu lagi, nomor HP-nya hilang, bukan hilang sih, nomor HP-nya itu saya ganti HP kebetulan. Dia nggak ada hubungi saya, entah mamanya udah mu'alaf atau gimana. Artinya bahwa ketika Anda mencari cahaya, bukan hanya orang tua Anda, tapi sekeluarga, sekeliling Anda akan mendapatkan cahaya terang, sehingga mereka tidak berjalan dalam kegelapan. Saya kira begitu, Bung, saudara sobat Suma. Nah, itu ayam membenarkan. Saya mau jual. Kirim dong. Ayamnya itu bilang, udzukurullah. Tuh. Katanya dia udah syahadat buruan. Tuh, kan? Saya sering sabung ayam. Hah?
Sering sabung ayam. Tapi gini Bang Juma, kalau kalau dalam Islam kan kalau membantah orang tua itu durhaka, anak durhaka. Bagaimana? Waduh. Iya, memang betul. Durhaka kita kalau kita membantah orang tua. Kalau di Kristen membantah orang tua itu nggak ada durhaka. Karena di luar Islam itu tidak ada kaidah lagi. Wahai orang-orang kafir, janganlah engkau durhaka kepada ayahmu, ibumu. Wahai orang-orang kafir, perbaikilah akhlakmu kepada ibumu. Wahai orang-orang kafir, bicaralah yang sopan kepada ibu. Enggak ada aturan. Hanya ada dua, Muslim atau kufur. Kalau Muslim masuk dalam golongan orang-orang yang harus tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Kalau keluar dari Muslim, keluar dari kafir Islam, maka mereka itu bebas. Mau ngapain aja bebas. Mau dia bunuh orang tuanya pun tidak apa-apa. Ya. Dia mau ngapain aja bebas. Selayaknya dia itu ya sudah dianggap seperti, mohon maaf, dianggap lebih rendah dari binatang. Silakan aja Anda lakukan sepuasnya. Kenapa? Karena di dunia ini sajalah dunia kalian, surga kalian. Ad-dunya sijanul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah surganya orang kafir. Silakan. Makanya di kafir itu semua makanan bisa dimakan karena surganya dia. Sedangkan umat Islam nanti di surga bebas, mau makan apa saja boleh. Di dunia tidak boleh bebas. Kenapa? Karena dunia ini adalah tempat ujian. Hasil daripada ujian nanti di akhirat. Kalau di Kristen tidak. Mereka sudah menikmati segala-galanya di dunia. Mau makan apapun boleh, mau melakukan apapun boleh. Di dalam kitab saudara, segala sesuatu halal bagiku, segala sesuatu boleh bagiku. Itu di dalam kitab Anda itu. Cuman karena Kristen ini hidup berdampingan dengan mayoritas Islam, sehingga orang Kristen ini terlihat tidak melakukan segala sesuatu yang menurut mereka itu wajar atau pantas mereka. Tapi lihat orang Barat, ada nggak larangan bagi mereka? Anak perempuan, anak laki-laki, dan ada nggak larang? Nggak ada, karena mereka tidak disekelilingi oleh umat Islam. Orang Kristen di Indonesia masih malu-malu karena dia dikelilingi oleh umat Islam. Tapi tengok basis-basis Kristen, di mana di negara ini basis-basis Kristen? Yang maksud saya yang mayoritas Kristen. Tengok pola kehidupan mereka di sana. Mohon maaf, lihat aja, bandingkan dengan kehidupan umat Islam yang mayoritas di mana di provinsi ini, di Indonesia ini, dan bandingkan dengan yang mayoritas Kristen di mana mereka berada berkumpul. Cara bicaranya Anda lihat, pola pergaulannya Anda lihat, makanannya Anda lihat, minumannya Anda lihat, cara berpakaiannya Anda lihat, akhlaknya kepada orang tua Anda lihat. Lihat, itu nyata. Jauh usah lagi melakukan biaya-biaya besar untuk melakukan penelitian ke luar negeri. Lihat aja di negara kita ini. Basis-basis mereka itu, lihat bagaimana cara mereka berbicara, bagaimana cara mereka kemudian berinteraksi, bagaimana cara mereka dalam hidup. Lihat, Anda lihat jalan-jalan di mana yang mayoritas agama Anda ke sana lihat bagaimana pola mereka dalam berhubungan sesama manusia, sesama mereka. Lalu bandingkan di mana mayoritas Islam hidup. Sejahat-jahatnya, sebrutal-brutalnya mayoritas Islam, Anda bandingkan kemudian di daerah mayoritas agama saudara. Bawa kamera, habis itu Anda bandingkan di saya. Oh, ternyata saya salah. Tapi lihat aja di mana basisnya di negara ini. Pergi ke sana, lihat di sana. Kalau dikatakan mereka mayoritas cantik-cantik anak gadisnya Bang Suma, oh ya memang, karena semua nutrisi masuk dari yang kaki 3, kaki 4, kaki 5, kaki 7, kaki 8, bertanduk 3, bertanduk 8, masuk semua di tubuh. Jadi memang lengkap dia punya nutrisi. Oke Bang Juma. Iya, Antum lebih belajar Islam lagi. Iya. alhamdulillah, amin. Cuman gini Bang Suma, izin sedikit. Kalau kita di Islam boleh gak sabung ayam? Dia suka nyabung ayam ini Bang Suma. Gimana? Di Islam nggak boleh sabung ayam. Gak boleh Mus. Kalau Kenapa di nggak Islam boleh? itu sabung otak. Kenapa gak boleh katanya? Sangat ya. Dalam Islam itu sabung ayam. Nggak boleh karena itu menganiaya Bang. Mending Anda potong. Jangan Bang, sayang itu. Amos, Amos, Apa Bang Andi? kalau kamu nyaman nggak sih menjadi Kristen? Dari jajak aku jarang. Oh, udah jarang ke gereja. Jarang.
pas main TikTok terus ada Bang Juma kayak gini, kayak tercerahkan juga aku. Masya Allah. Ya udah tanya lagi dia apa kira-kira yang mengganjal gitu selain batu karang. Silakan. Udah banyak tadi aku nanya. Apa bang? Tanya lagi aja. Ntar aku lagi belajar Islam, kalau ada mengganjal ntar aku tanyakan lagi. Tapi kamu sudah percaya kan Tuhan itu cuma satu? Di Kristen juga diajarkan Tuhan itu satu. Tapi Tuhan nggak bisa dilihat kan oleh manusia. Dia bisa dilihat sih. Ah, Dia bisa dilihat. cari lihat. Jadi kalau ada yang pernah turun ke bumi bukan Tuhan ya? Kalau dalam pemikiranku tuh bukan Tuhan itu. Masya Allah. Udah pinter dia Bang Juma, gimana nih? Pintar. Silakan dibimbing aja. Amos nih orang apa kan? Kamu di mana Amos? Di dalam ini bang, di mana? Ayat 7 tingkat itu tahu bang? Ada 7 tingkat di mana itu? Dalam Kalimantan. pegunungan bang. Di daerah Kalimantan Selatan. Oh Kalsel. Oh di Kalsel. Oh ikan Banjar lah. Nggih. Oh.